Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kedi. Dan ini merupakan lanjutan dari video simulasi soal KSN IPA tahun 2021 ya. Yuk langsung aja kita mulai. Nomor 9 itu gampang banget sebenarnya. Karena apabila ada persilangan antara buah bulat dengan buah kisut dan kategorinya di sini sama-sama homozigot, berarti kayak gini kan. Buah bulatnya kan berarti B besar, B besar. Buah kisutnya kan B kecil, B kecil. Berarti otomatis F1-nya itu pasti B besar B kecil. Genotipnya itu B besar B kecil. Fenotipnya itu bulat, bulat heterozigot gitu kan. Selanjutnya hasil F1-nya itu dilakukan tes cross. Tes cross itu apa sih Kak? Tes cross itu merupakan F1 yang tadi dihasilkan di sini gitu ya. Itu dilanjutkan dengan cara disilangkan dengan yang individu homozigot resesif. Homozigot resesif itu yang ini nih, homozigot resesif itu B kecil atau kakak bilangnya hure atau homozigot resesif. Artinya berarti di P2-nya atau generasi keduanya nanti gimana? B besar B kecil disilangkan dengan B kecil B kecil. Karena kalau tes cross harus disilangkan dengan yang kecil-kecil atau homozigot resesif. Berarti F2-nya nanti dapat hasilnya B besar B kecil, B kecil, B kecil. Ini kan homozigot. Kalau homozigot satu aja. Berarti B besar satu kali ke sini jadi B besar B kecil. B kecil ketemu satu kali ke sini jadinya B kecil B kecil. Jadinya nanti F2-nya itu adalah bulat dan kisut dengan perbandingan 1:1 gitu. Dengan perbandingan 1:1, maka kalau kita cek di sini, opsi jawaban yang lebih dekat itu adalah opsi jawaban yang A, yaitu 60 buah bulat dan 67 buah kisut. Kenapa kayak gitu, Kak? Yang mendekati itu. Kan supaya jumlahnya 127 kan, jawabannya yang A. Kalau yang B itu mungkin terlalu jauh ya, 75 ke 52. Jauh banget kan? Jauh banget. Apalagi kalau yang C, 8344 itu mungkin bisa jadi artinya sama dengan 2:1, karena 80 ke 40. Apalagi yang D, 90 ke 30, itu 1:3. Jadi yang paling dekat itu jawabannya yang A, gitu ya. Nah, untuk yang nomor 10 ini ngebahas sebenarnya tentang protista, ciri-ciri protista. Protista itu di atasnya Monera, artinya protista itu sudah merupakan kelompok eukariot. Berarti harus ada eukariotnya, berarti nomor 3 harus benar. Yang nggak ada nomor 3-nya salah, kayak gitu. Ada yang punya pigmen, namanya alga. Jadi protista itu nanti ada 3 jenis, protista mirip tumbuhan, nama lainnya alga gitu kan. Protista mirip hewan, yaitu protozoa. Jadi yang nomor 4 nih, punya alat gerak sederhana. Nanti kelompok protista yang mirip hewan, namanya protozoa. Kenapa dibilang mirip hewan? Karena dia punya alat gerak sederhana. Contohnya kayak flagel ya. Flagel atau bulu cambuk, kemudian ada silia, bulu getar atau rambut getar gitu ya. Jadi nomor 3 sama 4 harus benar, harus. Nah, jawabannya mana nih? A atau B gitu kan? Kita cek nomor 1 benar nggak? Nomor 1 harus benar, berarti harus ada 1, 3, 4. Oh, bedanya di 2 sama 6. Apa bedanya? Oh, ternyata protista itu belum punya sel saraf. Karena dia masih ini ya, sel-sel sederhana, eukariot sederhana. Jadinya nomor 6 nggak boleh. Dan nomor 2 benar, karena dia masih sederhana. Kalau masih sederhana, berarti belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Jadi untuk yang nomor ini, jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Selanjutnya, untuk yang nomor 11, di situ ada orang lagi menghembuskan napasnya. Menghembuskan napasnya ke bagian air kapur atau air kapur jernih. Nanti yang kalau udah kayak gitu, berarti dia ngasih apa itu? Kalau orang lagi ekspirasi. Ekspirasi itu kan menghembuskan napas ya, artinya. Ya nggak? Kalau dia menghembuskan napas, berarti dia memasukkan yang namanya CO2. CO2. Apabila CO2 ketemu dengan air kapur jernih gitu kan, maka nanti akan ngebentuk yang namanya senyawa kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu yang opsi cacing. Kalau yang A nggak mungkin dong. Apalagi yang D nggak nyambung. Kalau yang B itu air kapurnya, air kapur masih bahan dasar.
Jadi belum bereaksi dengan CO2 dari gitunya belum. Jadi ada CO2, A sama B itu yang dihembuskan sama orang itu. Gitu. Kalau CaOH2 itu air kapur jernih. Apabila ada reaksi antara CO2 dengan CaOH2, maka jadinya CaCO3. Itu kimia banget ya. Lanjut, untuk nomor 12 ini agak aneh bahasanya. Sebenarnya bukan aparatus gelendong, tapi lebih tepatnya kakak rapikan bahasanya, serat gelendong. Di mana serat gelendong ini merupakan hasil dari sentriol atau sentrosom ya. Sentrosom atau sentriol itu adalah organel yang nanti pada saat pembelahan sel akan ngebentuk suatu struktur bernama serat gelendong atau benang-benang gelendong. Nantinya benang-benang gelendong ini akan berperan dalam proses pergerakan kromosom mulai dari metafase dan anafase. Jadinya kalau apabila ada sesuatu terjadi pada bagian serat gelendong, maka nanti yang akan kena pengaruh itu cuma dua ya, antara metafase atau anafase ya. Dan yang paling kena banget dampaknya itu adalah yang anafase. By the way, karena kakak nggak bisa ini tuliskan di situ ya, maka jawabannya kakak giniin aja. Jawabannya anafase. Kenapa kak? Karena nanti anafase berkaitan dengan proses penarikan atau pemisahan kromosom yang berpisah. Pokoknya ada pemisahan kromosom yang nanti melibatkan serat gelendong. Apabila serat gelendongnya ada mutasi, berarti proses pemisahan kromosomnya akan terjadi masalah. Kalau metafase mungkin kena dampak, tapi dia nggak terlalu besar dampaknya, karena metafase itu hanya lanjutan dari tahapan profase saja. Dan tidak terlalu kena dampak atas kejadian yang menimpa pada serat-serat gelendong atau benang-benang gelendong. Selanjutnya untuk nomor 13. Untuk nomor 13 itu kan ada namanya uji bahan makanan untuk mengetes adanya keberadaan formalin. Formalin mungkin contohnya kayak boraks ya gitu. Ini sebenarnya walaupun tidak dipelajari, kan biasanya kita pakainya Lugol, Vehling, Benedict, Biuret kayak gitu kan. Ini tiba-tiba keluarnya yang formalin kayak gitu kan. Gimana kak cara menentukannya? Coba lihat deh. Warna awalnya itu kuning. Warna awalnya kuning. Jadinya kalau kuning jadi kuning atau kuning itu negatif artinya. Artinya hasilnya negatif. Kalau kuning jadi kuning tidak berubah warna, ya berarti dia tidak mengandung formalin. Atau kuning pucat kan hampir sama dengan kuning. Tidak ada kayak perubahan warna yang terlalu drastis. Berarti untuk 1 sama 3 nggak boleh dijawab. Yang ada 1 dan 3-nya nggak boleh. Berarti jawabannya yang 2 dan 4. Dan ternyata kalau ada identifikasi kandungan boraks pada suatu makanan itu diidentifikasikan karena adanya warna yang lebih gelap atau lebih merah. Oranye pekat. Oranye kalau dia semakin pekat akan cenderung berubah jadi warna merah kan. Atau merah yang terlalu gelap akan menjadi warna merah bata. Sehingga jawabannya yang D. Walaupun kita nggak tahu gimana harus merah atau gimana, cek aja. Kalau warna awalnya kuning jadi kuning atau mendekati kuning, berarti itu hasilnya negatif. Gitu aja. Berarti cek yang bukan kuning. Gitu triknya ya. Lanjut, untuk yang nomor 14 ini ada kayaknya kakak temukan jawaban yang cukup salah ya. Cuman gak kakak kasih tahu lah di mana itu ya. Pokoknya ada yang salah aja jawabannya. Di tempat mana gitu. Nah, cek nomor 14. Pertanyaannya apa? Dampak yang terjadi akibat adanya pemanasan global. Bedakan dampak sama ciri. Gini loh ibaratnya. Ciri sama dampak itu beda ya, bedakan ciri sama dampak. Pertanyaannya di sini dampak akibat yang ditimbulkan apabila ada pemanasan global. Pemanasan global berarti suhu bumi meningkat. Ini loh. Suhu bumi itu meningkat itu merupakan ciri terjadinya pemanasan global. Jadi yang nomor 10 ini ciri, bukan dampak. Hati-hati loh dengan bahasa ya. Akibat atau dampak itu sama. Tapi kalau ciri dengan dampak itu beda dong. Ciri itu berarti apa ya yang kelihatan? Wah kalau ada ini berarti ini artinya pemanasan global gitu ya, bukan dampaknya. Apabila suhu bumi semakin meningkat, maka lama-lama es yang di kutub itu semakin mencair. Kalau es di kutub semakin mencair berarti nanti air yang ada di permukaan laut akan meningkat. Nomor 2 ini adalah dampaknya. Jadi gini loh, kalau dampak itu muncul setelah ciri. Paham nggak?
Ciri itu di awal, kalau dampak itu setelah ciri. Dampak itu setelah kejadian. Paham nggak? Akibatnya gimana? Kayak misalnya nih, kamu naik motor gitu kan. Naik motornya ugal-ugalan. Itu kan ciri kan. Kalau kamu ugal-ugalan bisa jatuh. Jatuh itu akibat atau dampak. Jadi dampak itu setelah adanya ciri. Paham ya tata bahasa itu ya? Jadi nomor 2 dan nomor 10 itu nggak boleh. Jadi yang C sama D itu nggak boleh kamu jawab. Dan nomor 2 harus ada. Jadinya mau nggak mau jawabannya yang Bogor. Karena nomor 2 ini adalah dampak yang sangat gampang atau mudah diamati apabila terjadi pemanasan global. Kita cek ya. Nomor 6. Nomor 6 itu berkurangnya kandungan karbon dioksida di laut karena karbon dioksidanya itu paling banyak di permukaan atmosfer ya. Makanya jadi panas gitu. Nomor 7, luas permukaan es kutub berkurang. Ini kan dampak nih, gara-gara tadi suhu buminya naik, jadinya luas permukaan es kutubnya berkurang. Kok berkurang kak esnya? Ya kan mencair gara-gara panas ya kan. 7, 8, kepunahan hewan. Nah, dampaknya juga berhubungan dengan kepunahan hewan. Kalau panas berarti CO2 naik, orang jadi mengalami gangguan pernapasan dan sebagainya. Begitu juga dengan hewan ya kan. 9, pertumbuhan terumbu karang terganggu, ya iyalah berhubungan dengan kandungan-kandungan mineral yang tersebar di bagian dasar laut gitu kan dan sebagainya. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 14 ini adalah yang Bogor. Untuk nomor 15 ini gampang sekali ya. Ada kata kuncinya. Suatu proses penyusunan dan perombakan itu namanya metabolisme. Jadi, nanti kalau kalian belajar ini materi kelas 12 SMA ya. Metabolisme itu merupakan kejadian yang namanya proses pembentukan dan perombakan. Jadi metabolisme itu nanti dibagi dua prosesnya, yaitu anabolisme, ya. Di situ ada kan ya, anabolisme dan katabolisme. Ana itu penyusunan, katabolisme itu pembongkaran. Jadi kalau digabungin kata-katanya, kejadian anabolisme dan katabolisme itu merupakan kejadian metabolisme. Anabolisme ditambah katabolisme itu sama dengan katabolisme. Paham? Kayak gitu. Ya, jadi harus pelajari kenapa jawabannya bukan ini. Gitu ya. Jangan belajar cuma jawabannya aja. Kalau kamu cuma belajar jawabannya aja, kuncinya aja, tiba-tiba nanti soalnya dibolak-balik, kemudian ditanya yang bagian yang nggak dijelasin tadi, kamu bisa jawab. Makanya coba kamu kalau belajar itu pilih channel yang bagus kayak Bebisik Channel ya kan, jelas dibahas dia ABCD-nya dibahas, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Bebisik Channel tuh yang biasa kayak gitu ya kan. Kalau yang lain paling cuma nggak bahas kuncinya aja kan gitu kan. Sorry ya agak julid. Oke, coba kita bahas yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ya, untuk yang selanjutnya itu kita akan bahas gambar yang ini yang lain ya. Sebentar. Oke, kalau yang ini tuh masih sama lanjutan ya. Ini sebenarnya kakak dapat soal ini dari salah satu subscriber kakak ya. Kakak lupa namanya sama Dian ya, kayaknya Dian deh. Ke Dian atau siapa? Kemarin malam ngirimnya. Kebetulan kakak hari ini ada aktivitas ya, ada agenda lain. Jadinya baru sekarang. Sempat ini baru aja ya selesai agenda, kemudian kepikiran kayaknya buatin deh. Karena soalnya kok bagus-bagus ya, yang baru dikirim ya sama subscriber kakak yang kedua ini. Kemarin ada juga yang ngirim via email, tapi kayak kurang lengkap gitu loh, cuman 10 gambar kayaknya. Ini ada banyak banget ngirimnya, ya udah kakak pilih yang biologinya dan ternyata bagus, ya oke, mari kita buat gitu kan. Oke, nomor 16 ini adalah tentang cacing. Untuk cacing itu kenapa dia bisa bergerak, padahal dia itu nggak punya rangka ya. Padahal dia nggak punya rangka, rangka itu kan tulang kan. Ingat, rangka itu adalah kumpulan tulang. Tuh dibahas kalau di Bebisik Channel. Apa itu? Nggak cuma langsung jawabannya ya. Cacing tanah itu dapat bergerak gara-gara apa? Karena dia itu nggak punya rangka. Berarti nggak ada ngomongin yang lain-lain gitu kan. Dia itu bisa kemana-mana atau bergerak gara-gara yang D. Coba dibaca. Otot perut arah memanjang dan melingkar. Jadi yang namanya cacing itu kakak gambarnya agak berdiri ya karena nggak cukup tempatnya gini. Jadi dia ototnya itu panjang kemudian melingkar gitu loh. Jadi kalau nanti pelajaran di kelas 10 SMA, dia itu kayak punya segmen ya. Cacing itu punya bagian tubuh yang bersegmen. Segmennya ini bisa kayak maju, mundur, atau kendor,
kontraksi, relaksasi, atau memendek, melebar secara bergantian. Kayak apa ya? Kayak kamu lagi main-main waktu kecil itu loh. Kalau susah jelasinnya. Ya, nanti kakak ini deh, kakak sampaikan lampirkan penjelasannya di kolom deskripsi ya, biar kalian lebih mudah untuk membacanya, bagaimana sih prosesnya dan bagian-bagiannya. Kakak usahakan bentuknya adalah dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih gampang untuk kalian baca dan kalian pelajari ya. Kalau yang A sama B ini sebenarnya adalah trik ya atau jebakan, dimana kalau kamu amati bahasanya itu kalimatnya nggak beda jauh, ya nggak sih? Nggak beda jauh tuh, nggak beda jauh. Kalau yang C hampir sama ya, berhubungan dengan rongga tubuh. Rongga tubuhnya itu punya kayak cairan sebagai rangka hidrostatik. Sebenarnya bukan rangka hidrostatik ya, apa sih namanya? Kakak bilang sih seperti ya, bukan rangka juga, memberikan tahanan terhadap kontraksi otot. Kalau dia cuma kontraksi aja, dia berarti nggak bergerak dong. Kamu tahu kontraksi kan? Yang namanya gerak itu harus ada dua, yaitu memendek dan melebar. Memendek itu nama lainnya kontraksi. Kalau melebar itu relaksasi. Jadinya harus komplit, jangan cuma satu aja. Kalau yang C berarti kontraksi aja, dia nggak maju dong, ya kan? Kalau yang B sama A itu nggak dijelaskan. Apakah cuma hidrostatik aja? Nggak cukup dong, dia harus melakukan aktivitas otot, karena supaya bisa bergerak, maka harus ada aktivitas kontraksi relaksasi. Makanya jawaban yang paling tepat itu yang opsi D, kayak gitu. Lanjut, untuk yang namanya nomor 17, salah satu tahapan siklus nitrogen adalah proses dekomposisi senyawa organik berasal dari organisme mati. Jadi ibaratnya kalau ada semua makhluk hidup, mau itu manusia, tumbuhan, hewan, apabila ada yang mati, maka akan didekomposisi atau diuraikan. Nah, ini melibatkan siklus nitrogen. Kayak ini juga punya tuh video tentang siklus nitrogen, itu materi kelas 10 SMA, nanti akan kayak dilampirkan di kolom deskripsi ya, buat kalian pelajari atau kepoin tentang videonya. Insya Allah akan lebih mudah dipahami kok, karena banyak yang komennya pada bagus tentang video kayak di yang siklus nitrogen. Untuk proses dekomposisi siklus nitrogen itu namanya adalah amonifikasi. Jadi makhluk-makhluk hidup yang sudah mati akan diuraikan menjadi amonia. Nama prosesnya amonifikasi. Amonifikasi nama proses untuk pembentukan amonia. Kalau nitrafikasi itu tidak ada istilah nitrafikasi, itu jebakan. Yang ada nitrifikasi. Kalau nitrifikasi itu proses pengubahan NO menjadi NO2- menjadi NO3- atau proses pembentukan nitrat melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau denitrifikasi ini adalah pelepasan N kembali ke udara. Jadi dilepasin kembali. Kan memang nitrogen letaknya di udara. Pelepasan N ke udara. Lebih detail nanti kamu coba kepoin aja video kayak Edi tentang siklus nitrogen yang nanti akan kayak dilampirkan di kolom deskripsi gitu ya. Pokoknya kepoin deh. Kalau memang tujuan kamu biar lolos KSN harus belajar lebih maksimal dong, ya kan? Kan walaupun KSN SMP kamu harus belajar yang materi SMA, kan levelnya naik satu tingkat gitu kan. 18. Orang yang mengidap penyakit asma pada saat kambuh biasanya menghisap alat ya, namanya inhaler atau obat hisap yang mengandung kortikosteroid. Kortikosteroid ini merupakan sejenis hormon yang menghasilkan hormon tipe steroid. Dan apabila dia sudah melakukan itu pakai obat hisap, maka dia akan merasa nafasnya menjadi lega. Kamu tahu nggak sih kenapa orang itu bisa asma? Itu karena dia gampang alergi. Jadi, alergi ini merupakan kategori sistem pertahanan tubuhnya itu yang terlalu berlebihan. Atau kalau kita bilang, kayak orang pacaran itu loh, orang pacaran itu dia overprotective. Pacarnya baru kemana ditanyain, sama siapa, di mana, gitu-gitu. Jadi ibaratnya terlalu overprotective. Apabila sistem imun dalam tubuh seseorang itu terlalu overprotective, maka sering muncul yang namanya alergi. Coba kalian cek pada diri kalian gampang alergi nggak? Kalau kalian gampang alergi terhadap sesuatu, maka artinya sistem imun tubuh kalian itu terlalu berlebihan dalam merespon adanya antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, kayak gitu. Nah, apabila ada debu atau apa, itu orang itu langsung kayak menyebabkan respon alergi gitu ya. Kemudian di bagian saluran pernapasannya itu jadi langsung kontraksi, bukan kontraksi, muncul lendir.
Nah, lendir-lendir ini menyebabkan gangguan dalam sistem pernapasan si orang tadi itu. Karena jadi susah napas, selain lendir, dia juga mengalami kontraksi ya. Kontraksi itu menyempit atau memendek. Saluran pernapasannya menyempit. Makanya dia kayak, gimana nih napasnya gitu kan. Nah, karena semprotnya tadi itu menyebabkan perubahan dari yang namanya kontraksi menjadi lebih rileks atau kebuka lagi saluran pernapasannya. Sehingga fungsi tadi itu apa? Melakukan relaksasi, membuat ototnya lebih relaksasi. Jadinya untuk yang jawaban B sama C itu salah. Karena kita harus pilih yang relaksasi. Nah, pertanyaannya relaksasi apa nih? Otot yang mana? Ternyata jawabannya adalah relaksasi otot polos bronkus. Karena pernyataan yang namanya asma ini kejadiannya di bronkus, bukan di trakea. Ya, jadi jawabannya yang ayam. Lanjut, untuk yang nomor 19, fungsi utama fotoreseptor batang adalah untuk mendeteksi, jadi di bagian retina mata ya, kita kan punya retina ya, retina mata itu nanti ada dua sel yang terkenal, yaitu sel batang, pendek-pendek aja tapi kakak jelasin ya, sel batang dan sel kerucut. Sel batang itu konsepnya gini, batang itu perannya untuk melihat dalam kondisi cahaya rendah atau kayak kondisi remang-remang. Kalau sel kerucut itu untuk melihat kondisi pada cahaya yang sangat tinggi atau membedakan warna yang sangat detail. Artinya kalau retina yang sel batang atau fotoreseptor batang gitu kan, itu nanti jawabannya yang D. Karena kan dia melihat dalam kondisi cahaya rendah. Kalau cahaya tinggi itu sel kerucut. Pandangan secara mendetail itu kerucut. Warna itu kerucut. Jadi kalau opsi A, B, C ini cocoknya untuk jawaban yang sel kerucut atau fotoreseptor kerucut. Oke, nah untuk nomor 20 ini sebenarnya udah ketahuan sih jawabannya ya. Persamaan kan, bukan perbedaan. Kalau kamu jawabnya yang A, terdiri atas neuron, itu berarti saraf aja. Jawabannya saraf aja. Kalau tersusun atas kelenjar ini jawabannya endokrin aja atau hormon. Jadi kayak bukan jawabannya udah ketahuan. Kan persamaan. Kalau A sama B itu ciri khas dari masing-masing saraf dan endokrin. Jawaban yang tepat adalah yang C, mempertahankan homeostasis. Apakah homeostasis? Keseimbangan. Keseimbangan sistem di dalam tubuh. Itu aja konsepnya, nggak usah panjang-panjang ya. Pusing nanti. Kalau yang mensekresikan senyawa di seluruh sinaps, istilah sinaps ini berhubungan dengan saraf. Berarti cuma saraf aja dong, endokrinnya nggak dibahas, nggak fair dong, nggak adil. Nah, makanya jawaban yang adil itu, yang mewakili keduanya adalah yang opsi jawaban yang cacing gitu ya. Lanjut untuk nomor 21. Pembuluh darah yang memiliki ciri-ciri permeabilitas tinggi, aliran darah rendah nih, aliran darahnya rendah. Tekanan darahnya juga rendah. Siapa tuh? Berarti yang paling ujung. Urutannya seperti ini. Mau arteri, mau vena. Ujung dari arteri dan vena itu adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh paling tipis. Karena dia paling tipis, maka punya tingkat permeabilitas paling tinggi. Tekanan darah paling tinggi di mana, Kak? Di arteri. Ini paling tinggi tekanannya. Vena juga tinggi gitu kan. Tapi yang paling rendah itu yang kapiler. Karena kapiler itu adalah terakhir. Bagian terakhir. Nanti kalau kamu kepo, kakak buatin juga nanti ya link deskripsi tentang penjelasan pembuluh darah ini atau aliran darah ya. Biar kalian paham. Nomor 22, ini ngomongin tentang jaringan meristematik yang tujuannya menghasilkan pertumbuhan sekunder. Kalau ngomongin pertumbuhan sekunder, berarti ini ngomongin yang namanya kambium, guys. Kalau ngomongin kambium berarti ngomongin batang dikotil dong ya. Ini ketahuan sih gambarnya. Jawabannya nggak mungkin 5. Kenapa ya? Karena 5 nggak ada di opsi jawabannya kan. Yang namanya kambium itu ngebentuk dua bagian ya. Ke arah luar itu dia ngebentuk yang namanya bagian floem, dan ke arah dalam itu ngebentuk bagian bernama xilem. Kalau kita bilang ini adalah luar dan yang ini adalah dalam, berarti kemungkinan jawabannya adalah nomor 1 gitu ya. Nomor 1 itu adalah kambium, dan nomor 3 ini adalah kemungkinannya adalah floem, dan yang ini xilem, dan paling dalam itu bisa jadi parenkim atau jaringan dasar. Gitu ya guys. Lanjut, pada waktu kita sentuh daun tumbuhan putri malu, seluruh daunnya akan menutup karena adanya ini juga ada kaitannya dengan materi kelas berapa ya kakak lupa.
bukan kelas 8 SMP. Kalau kamu jawabnya yang ini, gerak dikmotropisme, itu mungkin jawaban untuk kelas 8 SMP, bukan jawabannya. Gerak nutrisi atau otonom. Otonom itu merupakan gerak yang karena dirinya sendiri atau reaksi di dalam tubuhnya itu sendiri. Kalau gravitasi itu mungkin kayak tropisme ya, geotropisme sebagainya, bukan. Jawaban yang tepat itu adalah turgor. Turgor itu lebih ke arah kayak perubahan kadar air. Jadi kalau kadar airnya turun gimana, kadar airnya naik gimana gitu ya. Konsepnya adalah perubahan kadar air di dalam tulang daun atau jaringan penyusun tulang daun. Gitu. Lanjut, yang terakhir. Nomor 24, ini ada ciri-ciri. Nah, untuk yang pertama, cirinya adalah partenogenesis. Partenogenesis ini udah sering banget dibahas di jenis-jenis hewan tertentu. Partenogenesis ini adalah kejadian di mana ovum itu dapat menjadi individu baru tanpa harus dibuahi oleh dibuahi oleh sperma. Jadi keren banget kan, tanpa dibuahi oleh sperma dia bisa jadi individu baru. Siapa lagi kak contohnya selain kadal? Oh ada lebah, semut. Tapi ke lebah semut itu kan invertebrata. Sedangkan di situ opsi jawabannya itu semuanya adalah vertebrata. Maka jawaban yang tepat adalah yang kadal. Katak itu kata kuncinya bukan parthenogenesis, tapi apa? Metamorfosis. Burung itu nggak ada istilah parthenogenesis. Burung itu bertelur atau ovipar. Kalau mamalia ngapain? Mamalia itu vivipar, melahirkan. Nggak ada cerita parthenogenesis di mamalia, di burung, di katak. Katak itu lebih ke arah kayak, apa tadi kakak bilang? Metamorfosis sempurna. Kadal lah, kadal yang kalau di vertebrata yang suka melakukan parthenogenesis adalah kadal atau reptil. Kelompok dari reptil lebih sering mengalami parthenogenesis gitu ya. Kalau kelompok invertebrata, contohnya kayak tadi kakak bilang, lebah, semut, gitu-gitu, lumayan cukup sering. Oke, cukup dulu penjelasan dari Kak Edi untuk video ini ya, cukup panjang dan kayaknya juga kerasa kecepatan ya. Kalau merasa kecepatan, coba silakan kalian atur di bagian pojok kanan atas, ada titik 3, kemudian atur kecepatannya menjadi 0,75 atau 0,5, tergantung selera kalian gimana lah gitu ya. Oke, biar Kak Edi semakin semangat, jangan lupa untuk selalu subscribe dan berikan tombol like serta komen apabila masih ada yang belum paham atau berikan kesan-kesan deh ya di kolom komentar kalau memang nggak ada pertanyaan gitu ya. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.